di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya
kembali Bapak, kami mengucap syukur atas kebaikan di mana pagi hari yang indah ini Bapak, Engkau kumpulkan kami kembali bersatu di dalam kasih-Mu. Kami rindu pagi hari ini untuk menyenangkan hati Bapak. Terima kasih atas kasih setia-Mu, atas kemurahan-Mu. Engkau tuntun hidup kami pada saat pagi hari ini Bapak. Tuhan, ajari kami tidak diam di bawah kaki-Mu untuk menerungkan sabda daripada firman-Mu. Tetapi Bapa hamba-Mu yang mau hendak menyampaikan sabda daripada firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menuntun di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Engkau tahu Bapa hati anak-anak-Mu satu persatu. Engkau selidiki hati anak-anak-Mu satu persatu. Apakah benar-benar untuk mencari Engkau? Apakah benar-benar hadir pagi hari ini untuk menyenangkan hati Engkau? Tuhan, hanya Engkau yang tahu segala isi hati anak-anak-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami sebelum kami tidak menerima sabda firman-Mu. Karena kami manusia biasa, banyak kekurangan, banyak dosa. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, kami sengaja maupun kami tidak sengaja Bapak. Di pagi hari ini Bapak, sebelum kami menerima hendak firman-Mu, terlebih dahulu kuduskan hati kami, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati pikiran anak-anak-Mu pagi hari ini. Supaya firman-Mu boleh kami bagi-bagikan sanak saudara kami yang belum mengenal Engkau Bapak. Tuhan, terima kasih atas kebaikan. Kiranya Tuhan, kami siap menerima apapun yang Engkau katakan pagi hari ini. Kami percaya melalui hamba-Mu, ini suara Engkau Bapak. Kami percaya, Tuhan, kami siap menerima. Bukan tidak menerima saja, melainkan kami belajar terus, taat, setia, takut akan firman-Mu. Terima kasih. Hanya satu nama di dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Kesaksian yang sudah mau mendekati kita, ya, Ibu Tina Buna, orang itu harus selalu punya hati yang gembira, ya. Hidup ini tidak usah dibuat terlalu tegang, ya. Santai-santai saja. Kenapa? Ya kalau nanti ada masalah, balik kepada Sang Pencipta, ya. Balik sama Tuhan Yesus, laporan, kan begitu, ya. Tidak usah tegang, nikmati saja, supaya hidup kita senantiasa ada di dalam sukacita yang Tuhan sudah karuniakan. Keunikan ajaran Tuhan Yesus pada siang hari ini, saya beri judul, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita sudah terlanjur yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Bapa yang mengasihi kita. Mendadak ada ayat yang bilang seperti itu, bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nampaknya bertolak belakang. Tuhan, kalau memang Engkau mengasihi aku, mengapa Tuhan aku Engkau taruh di tengah-tengah bahaya? Salah satunya yang sederhana tadi, bahaya sakit penyakit, ya. Ada keluhan. Dulu waktu muda mau beli apa-apa ndak bisa, ya dah. Sekarang sudah tua, sudah pensiun, anak-anak sudah mapan, bisa ngasih blonjo berlebih-lebih, arep tuku sembarang bisa, dokternya ngomong ojo lah ini kan. Kan jadi masalah ini, ya. Oleh karena ini, memberikan pelajaran buat kita sebagai orang beriman supaya kita itu tidak mendakwa Tuhan. Ya, Tuhan, mengapa aku justru Engkau taruh di tengah-tengah serigala? Artinya apa? Tuhan tempatkan saudara bukan pada saat Anda melayani saja, tetapi hidup kita secara keseluruhan, kita itu dikelilingi oleh bahaya, oleh serigala
yang siap menerkam, memangsa kita. Kita baca dulu firman-Nya. Matius pasal 10 ayat 16 sampai 20. Ya, Matius 10 ayat 16 sampai 20. Biasakan baca ayat firman Tuhan itu juga baca judulnya, ya. Judul ini memberikan arahan kepada kita tentang persoalan bacaan itu apa. Nafsirkan supaya tidak keliru. Matius 10 ayat 16 sampai 20. Judulnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20 garis bawahi semua, ya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bapak Ibu, ayat 20 ini ingat pelajaran yang lalu, ya. Orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus, setia melakukan firman Tuhan setiap hari, maka Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidupnya. Betul ya? Kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hidupnya, siapa lagi yang menyertai? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, komplit. Jadi satu. Jadi apa yang saya ajarkan tidak ngawur. Ayat 20 hari ini justru dikatakan, saat kamu ditanya, saat kamu diadili di rumah ibadatnya, artinya orang lain yang membenci nama Yesus, ya. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir. Apa yang kamu nanti akan berikan sebagai jawaban, nanti langsung akan tak karuniakan jawaban-jawaban itu. Sebab apa? Yang berkata-kata bukan kamu, tetapi roh Bapamu yang ada di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu, ya, nyambung ya dengan pelajaran yang lalu ya, bahwa orang yang hidupnya mengasihi Tuhan sehingga Roh Kudus berkenan turun, Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup seseorang, maka dia sekaligus akan disertai oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sekaligus. Nah Bapak Ibu, kita balik lebih. Kita muncul pertanyaan, Tuhan, sampean lu kok mentolo? Kok tego? Katanya mengasihi kita. Mengapa Yesus Kristus Tuhan justru menaruh kita ke tengah-tengah serigala, ke tengah bahaya, cuman memberikan pesan, karena itu hiduplah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah Bapak Ibu, jawabnya sederhana. Bukankah Yesus Kristus Tuhan sudah berjanji kepada saudara dan saya bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman? Yang pertama. Yang kedua, ayat yang 20 tadi, ternyata roh Bapamu ada di dalam kamu. Kamu tidak ditinggalkan sendirian. Walaupun ternyata kamu ada di tengah-tengah bahaya. Karena apa? Dunia di mana kita hidup itu adalah dunia yang jahat. Oleh karena jahat itu tadi, bahaya selalu ada di sekeliling kita. Teristimewa, ini peringatan kepada orang-orang yang mengasihi Kristus. Ketika saudara mengasihi Kristus,
Di sini ada dua kekuatan yang selalu bertolak belakang, yaitu Tuhan dan iblis. Otomatis ketika saudara mengasihi Kristus, saudara adalah lawan si iblis. Saudara adalah target daripada iblis untuk melakukan kejahatan di dalam hidupmu bersama keluarga. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan keluar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga menasihatkan kepada saudara. Lihat itu si iblis. Seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kamu, yang siap untuk menerkam kamu. Yaitu orang yang keluar dari firman Allah, itu pasti habis, oleh karena iblis setan sudah siap untuk membinasakan orang-orang yang tidak setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan demikian kita mengenal firman Tuhan yang lain. Filipi pasal yang ke-1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Saudara, orang yang menjadi pengikut Kristus itu harusnya sudah siap untuk menderita. Ajaran daripada teologi kemakmuran itu menyesatkan. Mengapa? Karena teologi kemakmuran itu selalu menjanjikan nikmat, daging. Sepertinya Anda akan dibebaskan dari masalah. Itu bujuk, ya. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan sabda Kristus sendiri. Lihat, Rasulnya bilang demikian. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan itu oleh Tuhan Yesus diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Namun Dia yang mengasihi saudara dan saya konsekuen. Aku tidak ninggalkan kamu. Aku menyertai kamu. Aku memberikan kekuatan buat kamu. Aku memberikan kemampuan buat kamu. Bahkan aku akan memulihkan kamu. Normalnya 5,7, sekarang 5,8 aja sudah kepikiran, ya toh? Gak mudun-mudun ini ya. Tapi Tuhan menyertai. Gak usah dipikiri. Angkanya sudah hilang, saudara. Angka darahnya. Ya, maksudnya apa? Jedok ini, ya. Gak masalah. Manusia hidup bukan karena roti saja. Karena firman Allah. Masih jedok nek Tuhan ngomong pancet urip, ya urip. Paham Bapak Ibu? Ya. Mau apa? Ya. Wong Dia yang menyertai saudara. Saudara ngakui tubuh ini milik Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa, lapor kepada bengkelnya, kan begitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia mengizinkan penderitaan itu terjadi. Supaya apa? Lewat penderitaan itu mengingatkan saudara dan saya bahwa kita punya Tuhan yang bisa mendengar keluh kesah kita. Dan lewat penderitaan saudara akan mengucap syukur terima kasih ketika penderitaanmu itu dibebaskan oleh Dia. Ketika sakit penyakitmu itu disembuhkan oleh Dia. Ketika keadaanmu dipulihkan oleh Dia, engkau akan mengucap syukur karena Tuhan selalu baik atas setiap anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan ternyata tidak hanya membaptis saudara dengan Roh Kudus. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11. Yohanes Pembaptis bilang begini. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11.
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, huruf besar, Tuhan Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Api bicara tentang pemurnian. Supaya segala dosa, pikiran hati kita yang kotor itu disucikan, itu dibuang, itu dibersihkan. Dan itu hanya bisa saudara dapatkan lewat tekanan, lewat penderitaan. Ketika engkau berjalan bersama Kristus, itu diizinkan. Sebab Yesus Kristus Tuhan datang dengan satu tujuan utama, yaitu saudara diselamatkan yang percaya di dalam namanya. Dia tidak pernah, aku datang untuk membuat saudara kamu semuanya kaya. Tidak pernah. Dia justru mengizinkan penderitaan itu boleh terjadi di dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, dia berpesan, kamu harus hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebab apa? Ada begitu banyak orang yang tidak suka akan hidupmu. Hati-hati. Dalam setiap kehidupan, saudara mesti waspada. Termasuk yang dalam keadaan aman-aman ini aja. Soal makan saja ternyata kita mesti waspada. Iya, salah makan. Iya. Usia sudah kepala 6, kepala 7, lambungnya bisa berontak. Padahal yang muda bilang, "Mi, ini wapi ini jeruk sing paling legi sak Surabaya iki." Iya. Tetap lambung belum tentu bisa menerima. Saudara sudah milih makanan yang mungkin sehat, cuma bawa pohong, ya, sama tumis kangkung. Loh kok ya bijik naik aja 160 gulanya, ya. Kamu harus cerdik seperti ular. Artinya apa? Saudara harus pinter-pinter niteni sinyal tubuhmu. Setiap orang ora podo. Buka diman makan satu pohong sama tumis kangkung sudah naik. Mungkin saudara dan saya makan sak tumbuh-tumbuh ora popo. Paham Bapak Ibu? Ya. Kenapa? Karena sinyalnya tidak sama. Tidak sama. Karena itu kita mesti cerdik. Seperti ular. Ternyata apa? Anak-anak Tuhan walaupun jumlahnya sedikit, dikelilingi bahaya, Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kecerdikan. Untuk supaya apa? Kita bisa selamat. Namun Tuhan bilang, tapi di balik kecerdikan tadi, kamu mesti tulus seperti merpati. Orang yang hatinya tulus, itu baru bisa mengasihi sesama yang lain. Yang lain artinya yang tidak ada hubungan keluarga, itu mereka dimampukan. Mengapa? Karena ajaran Tuhan Yesus itu unik. Bayangin, dia masih bersabda kepada saudara dan saya, kasihlah musuhmu. Lu apa ya tumon gitu ya. Musuh yang menekan kita, yang memeras kita, membahayakan kita atau membunuh kita, itu Tuhan Yesus minta ampuni mereka, berkati mereka, doakan mereka. Gak masuk akal. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara diminta tulus seperti merpati. Maunya Tuhan supaya saudara berbeda
dengan orang yang lain, orang-orang dunia yang hanya bisa mengasihi orang yang juga mencintai mereka. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Anda punya nilai lebih. Anda justru bisa mengasihi orang yang membenci saudara. Oleh karena itu, di dalam bacaan tadi dikatakan hati-hati. Ada banyak orang yang akan membawa saudara dalam persidangan. Saudara akan diadili di rumah ibadatnya. Kalau zaman sekarang ini mungkin yang disebut penistaan agama oleh karena nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya secara pribadi berpendapat, zaman yang terbuka saat ini, debat lintas agama di medsos itu tidak perlu. Kenapa? Karena itu nanti hanya akan memupuk rasa kebencian satu sama yang lain. Faham mereka itu untuk diubah itu sulit. Walaupun diterangkan oleh pendeta yang paling hebat, sulit. Firman Tuhan menasehati saudara dan saya pada Matius pasal 7 ayatnya yang ke-6. Karena itu memberitakan Injil itu butuh hikmat Tuhan, ya. Orang Kristen tidak usah banyak-banyak ngumbar Injil, saudara ya. Tapi perilaku yang benar itu sebagai kesaksian hidup itu yang lebih penting, ya. Mulutnya ditutup tapi kelakuannya menunjukkan bahwa hidupmu ada Yesus Kristus di dalamnya. Amen. Judulnya Matius 7 ayat 6. Karena apa? Maaf, kadang sepuh rodok rudok sudok rungon, ya. Baleni, ya. Bapak Ibu, hal yang kudus dan berharga. Judulnya itu, ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, saudara, yang disebut oleh Tuhan Yesus seperti mutiara yang berharga ini adalah firman Tuhan. Jadi tidak perlu saudara berikan kepada orang sembarangan yang mereka tidak tanya. Ini berharga. Kalau mereka tidak tanya, saya tidak ngomong tentang firman Tuhan. Tapi gimana menjadikan semua bangsa muridku? Saya menunjukkan kesaksian hidup. Khotbah itu bisa pakai mulut, bisa pakai kesaksian hidup. Buat kamu yang tidak tanya, silakan Anda melihat gimana hidup saya sebagai anak Tuhan. Tetapi ketika engkau bertanya, saya wajib memberikan penjelasan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa? Tuhan kasih tahu, kalau kamu berikan sembarang kepada anjing atau kepada babi ini tadi, nanti mereka tidak hargai. Mereka malah menginjak-injak firman Tuhan ini, mutiara ini, dan mereka menyerang kamu. Oleh karena itu, tidak perlu sebetulnya debat lintas agama hanya ingin menunjukkan bahwa para pendebat ini adalah orang-orang yang pinter. Kenapa? Karena itu akan jadi bom waktu yang suatu hari kelak itu akan meledak. Namun orang Kristen wajib memberikan jawaban. Bisa saja kan orang Kristen buatkan video untuk menjawab ini itu, tapi tidak perlu terlibat di dalam perdebatan. Kenapa? Karena perdebatan punya semangat menang atau kalah. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita urus internal orang Kristen sendiri. Amen. Karena orang Kristen masih banyak yang salah. Kalau kita urus orang Kristen sendiri dan semua orang Kristen itu bisa kembali kepada firman Tuhan yang benar, barulah kita bersama-sama memberitakan amanat agung, yaitu perintah Tuhan Yesus kepada para rasulnya agar mereka memuridkan, menjadikan semua bangsa muridku,
lewat semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasulnya. Jadi satu. Dan jangan lupa pesan Tuhan Yesus ketika saudara dan saya ditempatkan di tengah-tengah serigala. Dia berpesan, hiduplah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, cerdik seperti ular ini penting saudara dan saya miliki. Mengapa? Karena terlalu banyak orang-orang jahat yang mungkin ingin menjebak saudara dalam semua kehidupan kita. Hati-hati. Tetapi tulus seperti merpati tetaplah penting. Sebab kita tidak ingin gagal menjadi orang Kristen. Karena ketika kita tidak bisa mengasihi sesama, berarti kita juga gagal untuk mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Oke, Bu. Bapak Ibu, apa yang sudah disaksikan tadi rutin, terus seperti Bu Kadiman, seperti Bu Yuli, ini tadi sudah dijawab oleh firman Tuhan. Ya, kita ini hidup jangan diintimidasi oleh iblis. Jadi kita ini diberi ketakutan Bapak Ibu yang berlebihan. Mosok mangan pohong sakupil iso ngundakno gula. Ya toh. Ini karena kita ketakutan berlebihan Bapak Ibu. Ya. Jadi gini, kalau kita ini punya tubuh sehat, persembahkan kepada Tuhan. Mumpung kita sehat, kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, dengan perilaku kita. Saya percaya kalau tubuh kita dibutuhkan Tuhan, Tuhan memberi kemampuan di dalam hidup kita, terutama kesehatan kita pasti dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Jadi dijawab semua saudara tadi sudah oleh firman Tuhan. Jadi saya mohon maaf ibu-ibu, jangan takut berlebihan dengan penyakit. Tidak usah. Tadi disampaikan oleh firman Tuhan, sampai nomornya gak muncul, lek Tuhan ngekei urip, saudara. Kita tetap hidup, kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap mampu. Yang penting mumpung kita ini sehat, kita persembahkan kepada Tuhan. Ojo hidup digawe mangan turu, mangan turu, mangan turu. Yang gereja males, doa males. Ojo itu saudara. Nanti itu iblis berhasil intimidasinya sudah. Itu sudah berhasil. Wah, saya hebat ini. Berarti Tuhan Yesus kalah sama saya. Buktinya apa? Iya wong dia males karo aku, karo Tuhan Yesus. Jadi mumpung kita sehat ya ibu-ibu, persembahkan tubuhmu karo Tuhan. Amin. Golek Tuhan sing serius. Golek Tuhan sungguh-sungguh. Perkara urip dijamin oleh Tuhan. Amin. Kenapa dijamin? Saya bersaksi sebentar ya. Waktu anak saya operasi, itu ada kekurangan. Aku diutang saudara. Saya punya utang, tapi saya tidak cerita kepada siapa-siapa. Masih ada kekurangan, biarpun itu di backup oleh asuransi. Ono kekurangan saudara, duitnya anak saya kurang. Aku gak ngomong, saya sama nyonya. Saya melayani Tuhan serius. Apa saudara? Sing iso nyaur utangku. Yang pertama orangnya janda, yang kedua tidak punya. Itu yang memberkati saya sehingga saya bisa nyaur. Bukan orang kaya, saudara. Itu loh. Kalau hidup itu bergantung karo Tuhan. Sing mikir tuh.
Itu saudara, gak usah cerita nganan diri ngidul sewambat ngalor ngidul sak kampung bisa pakai kabeh. Iku ya lek sing seneng gak seneng tambah apa? Syukur. Syukur. Utang-utangmu dhewe, salah-salahmu dhewe. Lek wayah itu rezeki gak cerita aku. Lek wayah nerima utang harus cerita kabeh. Itu seringkali jawaban manusia. Tapi kalau kita ini madul karo Tuhan, saudara, sandai orang tidak punya, tapi memberkati seorang hamba Tuhan. Itu loh, Tuhan kita itu makanya seringkali saya ngomong Tuhan itu lek nekakno berkat, bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari depan, bisa dari sing gak iso teko ndukur blek ngoro duit lugur iku jelas gak iso. Ora eneng iku ceritanya. Iya toh? Itu. Sehingga kekurangan ucap saya disaurkan. Saya ini saudara mencukupkan itu, saya ini istilahnya begini, aku rasa bersyukur kalau Tuhan itu urip itu wis koyok wis lebih-lebih gitu. Tampilan saya bukan koyok wong sing gak duwe. Lah kemarin ketemu wong Pak Roni duwe akeh. Aku kuwi gak duwe. Cerita sing isin sapa? Tuhan Yesus. Tuhan kita iba isin saudara. Ono pendeta model koyo ngono. Nggak pernah saya cerita kepada siapapun. Tanya sama Bu Kuntoro, aku cerita melarat juga, cerita aku untuk apa? Bukun juga berharap karo Tuhan, ya toh? Nah kita ini sama-sama berharap karo Tuhan, cerita karo Bapak kita yang di surga. Tadi sudah dijawab semua oleh firman Tuhan, saudara. Jadi ya saya sekali lagi supaya ibu panjang umur, sehat, ojo diintimidasi karo iblis melalui penyakit. Ojo dibujui. Wis salah saudara, yang penting saudara setia oleh Tuhan. Wis Tuhan yang memikirkan hidupmu, Tuhan yang memikirkan kesehatanmu. Itu sudah. Nanti awakmu lemu, gak kuru, gak takut. Ya Putri, semangat untuk Tuhan. Ya, semangat untuk Tuhan. Ya. Setelah percaya karena Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu yang menjamin penuh. Tuhan Yesus yang menjamin penuh. Saya dulu lama pendeta cerita ngono karena saya kerja, saudara. Iya, Pak. Melayani Tuhan ini belum mangan opo. Tapi ternyata setelah saya melayani aku gak makan batu, saudara. Saya gak makan kerikil. Saya tetap makan nasi. Iya, kan? Tetap makan nasi. Yang mencukupkan Tuhan. Sing penting lek dari gembala, dari pendeta ojo kemelinti. Sombong. Kita harus rendah. Orang rendah hati itu di mana-mana diberkati. Saudara, di mana-mana diberkati. Seperti Bu Parman mau berangkatnya darahnya kamu enggak. Begitu maju yang ruang operasi munggah mana? Itu diintimidasi iblis, saudara. Gak lolo operasi motor itu. Biarpun saya belum ngalami, ya. Yang ngalami jemaat-jemaat gak sakit kok Pak. Gak sakit kok. Operasi katarak itu udah sakit. Nggak sakit ya? Nggak sakit. Cerita nih Bu Parman biar dia nggak takut berlebihan. Padahal dia seorang membantu. Ya, mari. Jadi jemaat KTB, jangan mau diintimidasi oleh sama penyakit, melalui penyakit. Jadi kita tetap sehat, badannya segar, berbuah, berkembang, lemu-lemu, ayu-ayu. Biarpun STW, lemu-lemu, ayu. Bening-bening loh, iya. Bening-bening loh, saudara. Iya loh. Ya Bu Sofi ya. Memang minum Pak Bimo. Oh kabarnya aku Bu. Oh diantar ya? Iya. Pulangnya Pak nggak mau.
biar nggak jauh-jauh jemput. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan, terima kasih Pak Roni sudah memberkati kita.